Salam sejahtera, Mbak Elis dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felix Dwi Kristanto dengan NIM 229114134 yang pada video kali ini saya akan memberikan hasil bedah jurnal saya dengan judul The Criteria of Chinese and Korean Math Selection, a Comparative Study of Long-Term and Short-Term Math Selection Preferences in the Cross-Cultural Perspective. Pada bagian rincian jurnal ini teman-teman bisa lihat sendiri ataupun di pause ya videonya. Pada bagian abstrak, secara garis besar, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan preferensi pemilihan pasangan pada budaya Cina dan juga Korea Selatan. Dan ditemukan bahwa budaya Cina itu lebih memperhatikan pendidikan ketika mereka memilih pasangan. Sementara budaya Korea, mereka lebih memperhatikan terkait dengan nilai-nilai kemudahan bergaul, kebaikan, dan juga keceriaan. Nah, baik, kita masuk ke bagian latar belakang. Pada dasarnya itu pasangan itu merupakan hal penting gitu ya untuk keberlangsungan reproduksi manusia gitu ya, untuk meneruskan populasi manusia agar tetap bisa bertahan gitu. Nah, preferensi pemilihan pasangan itu secara umum memiliki kesamaan pada beberapa hal. Contohnya gitu ya, pada budaya Cina dan Korea Selatan yang mungkin akan melihat daya tarik fisik terlebih dahulu dalam memilih pasangan. Nah, tentu saja hal ini juga tidak hanya terjadi pada dua budaya tersebut ya, namun ini hampir terjadi pada semua budaya di dunia, yang mana mereka akan cenderung memperhatikan daya tarik fisik ketika mereka memilih pasangan. Nah, kemudian secara geografis, Korea dan Cina itu sangat dekat dan memiliki kesamaan. Namun mereka memiliki perbedaan dalam hal indeks secara kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, kemudian maskulinitas versus femininitas, kemudian penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang dan versus orientasi jangka pendek, serta indulgensi versus pengekangan. Nah, masih pada bagian latar belakang, penelitian terdahulu itu menemukan beberapa hal gitu ya, terkait dengan preferensi pemilihan pasangan. Nah, kultur individualis itu lebih mengutamakan romantisme, hubungan emosional, kedekatan emosional dalam memilih pasangan. Sementara kultur kolektivis itu lebih mementingkan mediasi dari keluarga dan persepsi mengenai menikah. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri ya, di Indonesia itu sendiri ini, mediasi keluarga ini sangat penting gitu ya. Ketika mereka memutuskan untuk menikah gitu ya, pasti mereka akan berunding terlebih dahulu kira-kira mereka akan cocok atau tidak ketika mereka memilih pasangan itu gitu. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu juga menemukan bahwa wanita lebih memperhatikan keadaan sosioekonomi pria dan pria lebih memperhatikan fisik wanita ketika mereka memilih pasangan. Nah, selanjutnya juga ditemukan bahwa wanita lebih memperhatikan status sosial untuk memilih pasangan jangka panjang dan memperhatikan daya tarik fisik untuk memilih pasangan jangka pendek. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tujuan dan hipotesis. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui perbedaan preferensi pemilihan pasangan pada kalangan anak muda di Tiongkok atau Cina dan Korea Selatan. Nah, hipotesis dari penelitian ini sendiri adalah terdapat perbedaan terkait dengan kriteria pemilihan pasangan antara anak muda di Tiongkok atau Cina dan Korea Selatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metode. Yang pertama adalah partisipan gitu ya. Nah, partisipan Cina ini sendiri terdiri dari 122 pria dan 151 wanita dengan rata-rata usia 22,7 tahun dari dua universitas di Cina. Nah, selanjutnya untuk partisipan Korea ini sendiri terdiri dari 100 pria dan 81 wanita dengan rata-rata usia 21,75 tahun dari salah satu universitas di Korea Selatan. Nah, terkait dengan instrumen penelitian ini sendiri, long-term math kriteria diukur dengan menggunakan skala math preference scale dengan 19 kriteria dan menggunakan skala dengan jumlah 10 poin, yang mana poin pertama itu sangat tidak penting dan poin ke-10 itu sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya short-term math kriteria itu diukur dengan menggunakan instrumen math dollars. Jadi setiap partisipan nanti diberikan $100 gitu ya, atau dalam survei tersebut nanti $100 itu akan dianggap sebagai 10 poin gitu ya, untuk dialokasikan ke kriteria pemilihan pasangan seperti daya tarik fisik, tingkat sosial, kreativitas, kebaikan, dan keceriaan. Maksudnya di sini adalah misalkan nanti partisipan A itu, aku menghargai daya tarik fisik sejumlah 50 poin gitu ya. Maka dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa daya tarik fisik itu sangat penting gitu ya bagi partisipan A untuk memilih pasangan, karena
dia menghargai sangat tinggi gitu ya pada kriteria itu. Nah, kemudian skala ini disebarkan secara online dan diisi secara online yang disebarkan melalui email dan media sosial. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil terkait dengan pemilihan pasangan jangka panjang. Pria Cina maupun Korea itu mereka lebih memperhatikan daya tarik fisik gitu ya ketika mereka memilih pasangan. Sementara untuk wanita Cina maupun Korea Selatan itu mereka lebih memperhatikan selera humor dan juga kondisi finansial. Nah, selanjutnya ditemukan juga bahwa pria dan wanita Cina itu lebih memperhatikan tingkat pendidikan ketika mereka memilih pasangan. Hal ini disebabkan karena budaya Cina itu memiliki kepercayaan gitu ya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diinginkan, maka semakin baik pula kualitas individu yang dihasilkan. Maka dari itu, pendidikan itu merupakan salah satu komponen penting gitu ya pada budaya Cina untuk memilih pasangan. Nah, sementara pada pria dan wanita Korea itu ditemukan bahwa mereka lebih mengutamakan keramahan, kesantaian, dan keinginan untuk memiliki anak. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa pria Cina itu lebih menyukai wanita yang merencanakan untuk memiliki anak. Selain itu, pria Cina juga menyukai wanita yang pandai dalam mengurus rumah tangga. Nah, selanjutnya juga ditemukan bahwa pria Cina itu lebih memperhatikan status sosial ketika mereka memilih wanita. Nah, sementara ditemukan bahwa wanita Cina ini sendiri akan memperhatikan kejujuran, daya tarik fisik, dan kreativitas ketika mereka memilih seorang pria. Nah, ditemukan juga bahwa pria Korea ini lebih memperhatikan kestabilan emosi dan kecerdasan gitu ya. Karena pada jurnal juga disebutkan bahwa istri yang memiliki kestabilan emosi dan kecerdasan juga akan menentukan seberapa baik rumah tangga yang akan dihasilkan gitu ya dari pernikahan tersebut. Makanya hal ini membuat kestabilan emosi dan kecerdasan itu menjadi salah satu kriteria penting bagi pria Korea untuk memilih wanita. Nah, selanjutnya wanita Korea ini sendiri lebih memilih pria dengan kondisi finansial yang baik. Hal ini disebabkan karena budaya dan juga kebijakan kerja di Korea ini sangat tidak ramah gitu ya untuk wanita, yang mana hal ini membuat beberapa wanita Korea Selatan ini lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu ketika mereka sudah menikah gitu. Jadi mereka lebih memperhatikan pria dengan kondisi finansial baik karena mereka tidak bekerja, jadi mereka bergantung sepenuhnya kepada hasil penghasilan sang suami, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil pemilihan pasangan jangka pendek gitu yang diukur menggunakan Matlabs tadi. Nah, dari hasil ditemukan bahwa pria dan wanita Korea lebih mengutamakan keceriaan dan kebaikan dalam memilih pasangan. Nah, sementara pria dan wanita Cina itu sendiri lebih memperhatikan daya tarik fisik, etiket, dan status sosial dalam memilih pasangan. Nah, jadi pada hasil penelitian studi ditemukan, kita bisa mengetahui ya bahwa budaya Cina itu lebih condong ke nilai materialistis seperti tadi ya, daya tarik fisik, kemudian pendidikan, dan juga istilahnya status sosial gitu. Sementara untuk budaya Korea ini baik jangka pendek maupun jangka panjang itu mereka lebih memperhatikan value seperti kayak keramahan, kebaikan, terus kemudian kecerdasan, kestabilan emosi, dan juga kesantaian gitu. Jadi kayak bisa disimpulkan bahwa budaya Cina itu lebih materialistis dalam memilih pasangan, sementara budaya Korea itu lebih berfokus pada value ketika mereka memilih pasangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kritik dan saran. Untuk kritik sendiri itu penelitian ini tidak menggunakan sampel yang representatif, yang mana mereka hanya menggunakan sampel dari mahasiswa saja, tidak menggunakan sampel dari kelompok sosial lain gitu. Nah, selanjutnya penelitian ini juga tidak mempertimbangkan perbedaan budaya Cina Utara dan Selatan yang mungkin bisa memengaruhi preferensi pemilihan pasangan. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sampel bisa dibuat menjadi lebih representatif, yang mana nanti mereka juga
mengambil sampel dari kelompok sosial lain yang lainnya, tidak hanya mahasiswa saja gitu. Dan juga mungkin lebih mempertimbangkan faktor budaya dalam setiap negara bagian. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.